pertanyaan yang hampir-hampir mirip saya jadikan satu. Ini ada pertanyaan mengenai droplet dan airborne nih, Dr. Wimpi. Jadi kalau pertanyaannya tadi sudah dijelaskan sama Dr. Wimpi bahwa droplet ini kan virus ini kan harus hidup di tubuh inangnya atau ada hostnya gitu ya. Kemudian penularannya melalui droplet, tapi ada juga beberapa melalui airborne apabila ada tekanan yang digunakan dalam tindakan seperti misalnya di dokter gigi. Pertanyaannya adalah, ini beberapa pertanyaan saya jadikan satu. Dia bertahan, virus tersebut bertahan di tubuh inangnya itu, misalnya tadi Dr. Wimpi menjelaskan, ini kalau saya ngomong di depan laptop juga ini banyak droplet-droplet yang kita tidak bisa lihat dari mata kita langsung gitu ya. Nah ini pertanyaannya, ya muncratan-muncratan air liur itu bisa bertahan berapa lama di luar tubuh. Kemudian pertanyaan sambungannya adalah kalau yang airborne tadi itu kalau misalnya terjadinya seperti apa, kemudian apakah sinar UV itu bisa mematikan virus-virus tersebut. Mungkin bisa dijawab tuh Kang Wimpi, tadi sebenarnya sudah di-mention juga, tapi nggak apa-apa, mungkin banyak baru yang bergabung di sini. Nah, nanti mohon bantuan juga dari guru-guru saya, Cetri, ya, untuk menambahkan juga. Nih, jadi saya lihat ada Prof. Ramdan, selamat malam, Dr. Siap. Tri. Malam. Prof. Malam, malam berarti. Mohon bantuannya juga nanti, Prof. Kalau pertanyaannya sulit, karena saya ini sebetulnya bukan orang yang ahli COVID, ya, cuman ya karena pengen melindungi diri, pengen melindungi keluarga, saya pelajari lah gitu kan, gitu. Nah, jadi berapa lama dropletnya bertahan? Kita nggak tahu juga, karena tergantung apa? Tergantung kelembaban, tergantung bahannya apa, tergantung kena sinar matahari atau enggak kan gitu. Makin kering prinsipnya, makin kering, maka dia makin cepat mati. Makin lembab, makin gelap, ya masih lebih lama bertahan. Tapi nggak tahu berapa lamanya, karena tadi beda-beda. Penelitiannya pun belum bisa memastikan, oh di logam nih sekian jam. Menurut saya belum ada yang valid ya, gitu. Berapa lamanya. Ya, cuman makanya kita nggak perlu terlalu pusingin sih ada di benda itu, di benda apa aja, berapa lama. Yang penting adalah kita lindungi aja jalur masuknya. Kita pegang semua nih berecetan si virusnya, selama kita nggak pegang wajah nggak akan ketularan. Ya, kita nggak usah bersihin, wah jadi parno serumah kita semprot desinfektan, kita fogging, ya nggak perlu juga. Gitu. Yang penting setelah pegang benda-benda itu, sebelum pegang wajah cuci tangan, udah itu aja, lebih simpel, gitu. Ya, sama ya itu jangan deket-deket sumber penularannya. Kalau orangnya yang muncratinya deket depan kita ya gimana jaganya, ya kan? Gitu, jangan deket-deket sama orang yang nggak pakai masker. Ya, sekarang menurut saya kita respect orang lain lah kalau kita pakai masker juga kan, kita nggak tahu kita bawa virus atau enggak. Ya, nah terus untuk airborne ini bukan sesuatu yang penularan yang jalur normal. Tadi perlu ada kondisi khusus sehingga bisa airborne. Jadi kalau kita punya kantor atau kita tempat kerja atau rumah, ya kita coba kayak bikin risk assessment lah. Kira-kira ada nggak resiko penularan si COVID? Penularan dari mana? Kalau ruangan kita tertutup, kita terimain banyak orang keluar masuk, ya ada kemungkinan dia airborne. Ya, untuk airborne itu bisa nggak pakai UV? Bisa, tapi speknya khusus. Cuma masalahnya lampu UV itu nggak boleh ketika ada orang. Itu yang jadi masalah. Ya, jadi selesai ruangan dipakai baru di UV gitu. Ya kan? Tapi selama ada orangnya ya tetap aja kehirup kan gitu. Jadi solusinya adalah pakai air purifier, pakai HEPA filter. Ya, tapi itu pun kita pernah lakukan kajian ketika Yayasan Wanadi mau menyumbang HEPA filter ke RSAS. Ternyata HEPA filter ini juga macam-macam. Tidak ada yang bisa menyaring virus kecuali ada yang spesifik satu. Nanti kapan-kapan kita bicara soal HEPA filter karena kita lakukan kajian ternyata HEPA filter tuh banyak speknya. Ya, makanya kenapa tadi saya jelaskan di awal ada ukuran virusnya kita perlu tahu. Sehingga kita perlu cari penyaring udara yang kerapatannya kalau bisa lebih kecil dari virusnya gitu. Karena UV maupun ozon itu dari Kemenkes aja udah dari tahun sebelum ada Covid udah tidak disarankan sebetulnya. Ya, karena efektivitasnya dan bahayanya buat orang juga cukup besar gitu. Ya, kita perlu kajian lah. Balik lagi kalau airborne itu ya kayak di dokter gigi itu kan dari bornya, maka dia pakai saringan corong yang dekat mulut kan, gitu untuk nyedot si aerosol itu. Tapi kalau di ruang tertutup kayak di kantor, di bank,
saya rasa salah satu caranya adalah dibikin terbuka. Air change per hour-nya, pertukaran udaranya harus 6 kali dalam 1 jam. Salah satunya itu, untuk mengurangi resiko. Tapi kalau tertutup sama sekali, banyak ruangan yang didesain untuk AC, jendelanya nggak bisa dibuka, mungkin perlu dipikirkan memakai filter udara yang bisa saring virusnya. Gitu. Ya, itu mungkin berarti. Iya, makasih Dokter Wimpi. Ini iya, ini sedikit Dokter Wimpi. Jadi ada pertanyaannya adalah jadi kita klarifikasi lagi mengenai airborne, bahwa airborne itu tidak terjadi serta-merta seperti misalnya kita dalam satu ruangan kemudian tidak ada tekanan yang diberikan sehingga virus tersebut dari droplet bisa pergi lebih jauh dari 2 meter, itu termasuk tidak varian terjadi Delta ya, yang itu katanya ya. 5 detik udah menular. Wah, itu kalau bisa begitu, sekarang udah jauh lebih banyak penularan. Kalau varian betul. Delta bisa seperti itu. Itu masih belum karena ini ya. ada kekhawatiran melindungi anak atau bayi yang belum bisa pakai masker gitu. Jadi sebetulnya kekhawatiran kita tidak perlu sejauh itu, karena tetap sampai detik ini penularan utama dari virus corona atau COVID-19 ini adalah melalui droplet. Jadi selama kita bisa menjaga jarak dan terus mempraktekkan memakai masker 3M atau 5M ya, sekarang udah 6M malah sekarang ya, udah jadi 6M, itu mudah-mudahan kita bisa melindungi diri sendiri dan orang lain. Nah, mungkin mau ada tambahan dari Dr. Tri, Dr. Prof. Ramdan, atau ada banyak sekali nih Dr. Joni, saya lihat ada Dr. Lia di sini. Mungkin kalau ada yang mau menambahkan, silahkan Dr. Bekti, dokter yang lain yang ada di sini boleh apabila para guru-guru izin. lanjut aja terus dulu, lanjut terus nanti kalau mau tambahan terakhir aja. Siap. Oke. Berikutnya nih Kang Wimpi, kita ada pertanyaan mengenai gejala nih sekarang. Kita beralih ke gejala. Jadi memang kan COVID ini gejalanya bisa dibilang hampir sama seperti influenza yang biasa kita rasakan. Karena memang tadi Dr. Wimpi di awal juga sudah menjelaskan ya, bahwa di beberapa masa yang lalu influenza yang sekarang buat kita biasa-biasa aja tuh juga dulu pernah mengambil banyak sekali nyawa waktu pertama kali ada gitu ya, begitu mematikan gitu, karena memang seluruh umat manusia pada saat itu belum punya kekebalan terhadap virus influenza tersebut. Dan mungkin ke depannya virus corona SARS-CoV-2 ini juga akan seperti itu, kita akan hidup berdampingan dengan virus tersebut. Tapi pertanyaannya nih mungkin ini memang yang sangat sekali banyak ditanyakan sama saudara-saudaraku adalah sebetulnya gejala apa sih yang bisa membedakan ini kayaknya saya kena COVID, kemudian atau ini sepertinya influenza biasa gitu ya. Mungkin kalau saya sebelumnya mau menambahkan dulu, riwayat kontak itu menjadi sangat penting ya, Dr. Wimpi ya, untuk membedakan yang pertama dulu. Menambah kecurigaan ya kalau ada kontak. Menambah kecurigaan gitu ya, kita habis ketemu siapa aja gitu. Oleh karenanya memang pembatasan pergerakan kita saat ini tuh sebetulnya salah satunya adalah supaya kita tuh ingat kapan sih kita terakhir kita tuh ketemu siapa gitu. Kemudian orang itu sekarang kondisinya gimana, baik-baik nggak? Oh saya kok kayaknya rada sakit ya gitu. Coba saya cek deh berapa hari yang lalu saya ketemu siapa gitu. Ini orang ini sehat apa sakit nggak gitu. Jadi kalau kita ketemu terlalu banyak orang tuh kita sulit untuk tracing atau mencari kira-kira kita tuh berapa hari yang lalu kita ketemu siapa, resiko kita seperti apa gitu. Mungkin kalau dari sisi, kalau saya ingin menambahkan hanya dari itu, riwayat kontak dengan orang yang positif COVID itu sangat penting menjadi pembeda pada saat kita timbul gejala-gejala yang kita sulit membedakannya dengan influenza biasa. Mungkin ada tambahan lagi, Dr. Wimpi? Jadi kadang-kadang kita juga nggak tahu kan, ketemu orang dia positif atau enggak, belum tentu dia tes juga. Jadi riwayat kontak ini sekarang adalah kapan kita buka masker dekat orang, makan bareng gitu. Nah itu udah masuk riwayat kontak, walaupun kita nggak tahu siapa yang positif. Atau kita berada di satu ruangan sempit banyak orang. Nah plus ada gejala-gejala seperti tadi, demam, batuk kering, batuknya lebih kering ya di awal. Sakit kepala hebat cukup banyak dijumpai, sakit badan sekarang cukup banyak dijumpai. Bahkan ada yang positif hanya gara-gara diare gitu gejalanya. Sekarang jadi udah susah. Jadi menurut saya sih amannya kalau ada tadi riwayat kita lepas masker dekat orang, atau udah jelas ada yang positif, ada gejala itu, atau misalnya habis vaksin nih, kok gejalanya terus berlanjut nih 4 hari demamnya, cek aja.
kebanyakan positif gitu. Gitu ya. Karena pada saat vaksin juga ketemu orang banyak ya, mungkin pada saat antri berdekatan kita nggak pernah tahu gitu ya. Jadi kalau vaksin itu gejalanya paling 1-2 hari. Tahu berlanjut lebih dari itu cek COVID bukan gitu, swab antigen dulu minimal ya. Nah, itu sih mungkin tambahannya, karena kalau dari gejala aja nggak terlalu khas ya, karena flu biasa juga balik lagi tergantung orang ya. Kalau imunnya jelek, flu yang paling biasa pun gejalanya begitu, wah pileknya parah, demamnya hebat kan gitu ya, mencret juga gitu. Jadi sekarang sih ya dengan kondisi seperti ini, sebulan ini perkembangan begini, kalau nggak enak badan, deteksi dini, tes dulu, pastiin bukan COVID. Kalau bukan, itu pun kan nggak bisa memastikan ya. Kalaupun tesnya PCR negatif pun belum bisa memastikan nggak ada virusnya. Ya, tetap paling nggak lebih mendingan lah, gitu ya. Tes dulu aja COVID atau bukan, gitu. Baru kalau bukan negatif, kita obati yang lain. Kalau sekarang begitu sih, saya pikir lebih aman. Atau ya kalau nggak pun ya tetap aja anggap diri kita bawa COVID lah. Iya. Kalau ada gejala begitu. Gitu. Tetap kan isolasi mandiri buat apa? Karena banyak juga yang baik, Kang Wimpi, ini ada pertanyaan berikutnya ya. Ini tadi sudah beberapa kali kita bahas dan tapi nggak apa-apa kita inikan aja karena ini menjadi sangat penting nih. Apakah OTG gitu yang tanpa gejala itu mungkin ya, Wimpi ya? Sorry, rada keputus tadi suaranya. Apakah OTG? Kenapa? Ya, dengan kita terus-terusan mengingat bahwa kemungkinan besar kita membawa virus dan orang lain di sekeliling kita juga, jadi kita terus-terus untuk tetap patuh dan tidak abai terhadap protokol kesehatan. Betul. Mungkin ada tambahan mengenai penularan dari OTG nih. Nah, jadi balik lagi kan kita tahu juga tadi semua orang pasti OTG di awal ketularan dan semuanya menular. Dimulai saat tertular itu sudah bisa menularkan. Orang yang sudah kena vaksin bisa tertular, bisa menularkan. Orang yang sudah pernah kena COVID bisa menular, bisa tertular, gitu ya. Jadi semua orang itu bisa tertular, bisa menular. Bedanya kalau udah punya imun, udah pernah kena atau udah pernah vaksin, relatif dia kalau kena nggak jadi berat, ya. Tapi itu pun ya kalau variannya beda mungkin ya agak sedikit beda lah gitu, mungkin agak berat lagi ya, tapi paling nggak dia lebih bisa bertahan kalau imunnya cukup ya. Jadi nah OTG ini yang paling susah sih memang ya. Kita kan balik lagi nggak tahu, kalau dulu kan begitu sakit pakai masker, sekarang nggak sakit pun bisa nular kok kan gitu. Itulah penting kita selalu waspada tuh begitu. Makanya sekarang udah benar-benar jangan, artinya mau siapapun, mau keluarga dekat ya, mau saudara dekat ya, kan kadang-kadang kita tuh suka kalau di Jawa Barat ini, di Sunda ini suka nggak enakan nih Dokter Ati. Aduh, masa ketemu guru saya nanti makan bareng cetri gitu. Aduh, masa saya pakai masker? Misalnya gitu ya, nggak enak. Ternyata saya bawa virus, amit-amit kan nularin kan gitu. Gara-gara nggak enak. Kalau sekarang jangan nggak enak. Jangan ketemu orang lepas masker. Udah itu aja. Gitu. Itu ya kalau OTG sih. Karena nggak tahu ya siapa. Gitu. Jangan nggak enak lah. Gitu. Itu kita respect orang itu terutama. Betul, justru itu cara kita sekarang untuk respect sama orang ya, Dokter Wimpi ya, dengan memakai masker terus-menerus. Ya. Saya kadang-kadang bisa menahan haus tuh, Dokter Wimpi nggak mau buka masker. Tidur nanti pakai aja masker. Kalau udah, Dokter Novel malah tidur pakai masker katanya. Kalau enggak sama istrinya nggak boleh tuh. Juga awal-awal. Bisa kamar. Bisa kamar karena tiap hari ketemu mulu orang COVID. Tiap hari isoman kan? Jadi Dokter Novel itu tiap hari isoman. Ini lagi di tempat pasien. Udah di tempat pasien juga tuh sekarang. Nah, iya. Lanjut. Ini makasih Dokter Novel. Ini mengenai reinfeksi nih, Dokter Wimpi nih. Jadi kita ketahui memang kan kita udah banyak banget saudara kita yang sudah terkena COVID-19 ya. Mulai dari awal pandemi lalu sampai sekarang yang memang dekat-dekat ini memang bertambah jumlahnya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, terus kalau udah pernah kena COVID, bisa kena COVID lagi nggak sih atau reinfeksi? Kemudian kapan itu kalau misalnya memang bisa gitu ya. Memang kan
penyakit ini kan baru 1,5 tahun, artinya penelitian itu masih terus berjalan gitu kan. Kan kadang-kadang ada memang beberapa penyakit seperti cacar air gitu yang kalau udah kena 1 kali udah seumur hidupnya dia kena 1 kali aja gitu. Mungkin jenis pertanyaannya tuh seperti ini, apakah COVID ini seperti itu nggak? Kalau kita udah kena 1 kali kita bakal kena lagi nggak sih gitu? Atau kita punya kekebalan atau imunitas yang bertahan cukup lama gitu. Gimana tuh Kang Wimpi? Nah, jadi ya balik lagi kan kita belum tahu. Ini hasil yang vaksin aja. Ini imunitas setelah 6 bulannya baru keluar sekarang. Ya, yang Sinovac ternyata menurun banyak setelah 6 bulan. Betul. Makanya ada wacana untuk vaksinasi ketiga karena memang nakes kan udah lewat nih 6 bulannya. Sekarang kena lagi dan parah lagi karena turun tadi banyak. Apalagi kerja nakes diforsir begitu, ya nggak heran lah. Ada imunitasnya pun pasti hancur-hancuran. Orang lawannya banyak banget kan gitu. Tiap hari ketemu ya. Demikian pula kalau udah kena pasti nanti suatu saat akan menurun si imunnya ya. Nah, sekarang berapa lamanya kita masih belum tahu. Balik lagi kan tergantung juga seberapa bagus sih imun sistem orang itu gitu. Jadi ya kita istilahnya apa ya? Kewaspadaannya walaupun udah kena karena gini, ada penelitian ternyata orang yang sudah vaksin menularkan menularkan ke orang lain itu punya bagian 24%. 24% penularan itu gara-gara orang yang sudah divaksin dia nggak tahu mungkin ya. Pikirnya udah divaksin gua aman. Nah, ketemu orang juga aman, taunya dia bawa virusnya, nularin ke orang yang belum vaksin. 24%. Besar itu, ya. Jadi kita harus ngerti bahwa virus ini sementara anggap aja bisa menular kapan aja deh. Sementara begitu sampai kita tahu pasti. Kapannya saya belum tahu gitu. Mungkin yang para guru di sini yang udah lebih baca lagi gitu ya, hasil-hasilnya lebih update. Kalau saya belum tahu ya. Setelah berapa lama bisa tertular lagi, saya sekarang menganggap karena beberapa ya ada yang saya jumpai dia beres isoman, seminggu kemudian demam lagi, di swab positif lagi gitu. Jadi ya kita nggak tahu sih ya berapa lamanya gitu. Berarti mungkin ya, jadi amannya. Nah, ya. Saya nggak tahu sih berapa lamanya, tapi ya amannya anggap aja kapan saja bisa tertular. Gitu. Betul. Lebih baik menganggap seperti itu karena sudah banyak sekali kasus yang saya temui bukan saja sudah pernah kena COVID dan sudah vaksin lengkap 2 kali itu udah ada beberapa yang tetap kena juga ya walaupun memang vaksin ini kita harapkan dapat menurunkan gejala yang mungkin terjadi apabila seseorang terpapar COVID-19. Jadi bukan berarti kalau dengar seperti ini terus ngapain juga kita divaksin kalau bakal kena juga gitu ya. Tetap kita vaksin itu salah satu ikhtiar kita untuk membentuk herd immunity dan terutama apabila kita terpapar COVID-19 diharapkan gejala yang muncul itu bisa dikurangi sehingga tidak membutuhkan perawatan rumah sakit gitu. Nah, beralih dari reinfeksi itu ke vaksin nih sekarang Kang Wimpi, ini yang lagi hangat-hangatnya nih, vaksin lagi dipertanyakan. Jadi vaksin ini yang beberapa bertanya mengenai apakah boleh dicampur-campur. Tadi Kang Wimpi udah bilang bahwa udah konfirmasi juga bahwa vaksin ini nggak masalah kalau misalnya kita misalnya yang pertama Sinovac, habis itu yang kedua Moderna. Kalau untuk tenaga kesehatan sendiri, yang saya dapat informasinya nanti akan ada booster yang ketiga ya, suntikan ketiga itu didahulukan untuk nakes-nakes yang bekerja di rumah sakit rujukan, itu juga dapatnya nanti Moderna, katanya booster yang ketiga ini. Nah, cuma mungkin memang secara administratif itu akan sangat akan sangat bikin kusut dan bikin ribet petugas vaksin gitu ya, karena vaksin itu biasanya kan sudah direncanakan oleh dinas kesehatan setempat gitu, yang penerimanya berapa orang, kemudian mereka kan harus meminta vaksin tersebut gitu. Jadi memang walaupun boleh vaksin itu bercampur-campur, tapi kalau misalnya memang bisa dilakukan di satu tempat dan melaksanakannya vaksin pertama dan vaksin kedua di tempat yang sama, itu jauh lebih baik dan terutama tertib administratif sehingga datanya bisa representatif untuk kita sajikan disajikan oleh dinas kesehatan gitu ya. Karena kadang-kadang nanti
yang udah vaksin di sini pakai Sinovac, habis itu dia pergi ke daerah mana, vaksin di mana, terus nanti di catatan kita itu ternyata hitungannya belum divaksin gitu karena belum penuh vaksinasinya, setiap kali berbeda-beda. Memang mudah-mudahan ke depan pencatatannya atau secara digital mungkin nanti perekamannya bisa memudahkan. Kalau secara medis sih nggak ada masalah ya, Dokter Wimpi ya. Tuh, malah lebih simpel kan, pokoknya yang penting ada vaksinnya Betul. aja, mau apapun. Betul, gitu kan. betul, Ya. betul. Karena saya dengar juga di beberapa negara maju tuh orang bisa seperti pergi ke supermarket gitu, ke apa, terus datang bilang mau vaksin aja di situ karena semuanya sudah terintegrasi secara online. Pilih menu jadi ya, mau yang mana gitu. Nah, datanya ada gitu ya, jadi bisa Iya, gitu. betul. Kalau sekarang kita memang masih berusaha untuk membantu program pemerintah untuk mengumpulkan vaksin, penerima vaksin dan data-datanya gitu. Jadi mudah-mudahan nanti ke depan bisa lebih baik lagi. Nah, ini ada pertanyaan juga mengenai vaksin nih, apa betul katanya kalau AstraZeneca itu untuk varian Delta lebih ampuh gitu. Nah, ini biasa ini mulai ini perang merek nih, Ya. Dr. Wimpi nih. Gimana nih? Ya. Nah, jadi memang ada beberapa penelitian ya itu ya, masalahnya dilihat juga beda negara, beda hasil gitu ya. Efikasi segala macam bisa berubah beda banget antara satu negara dengan negara lain ya. Terus balik lagi, saya pikir juga penelitiannya belum cukup luas ya. Kalau untuk vaksin-vaksin lain gitu ya, baru negara-negara tertentu mereka klaim bisa vaksin tertentu bisa lebih baik gitu. Nah, tapi balik lagi, kenapa bisa lebih baik, bisa enggak selain karena vaksinnya? Karena gini loh, varian-varian itu ya, mutasi virus, intinya yang bermutasi itu adalah tadi kalau dilihat virus itu ada badannya, ada spike-nya kan. Yang bermutasi itu spike-nya. Sementara vaksin itu diambil dari badannya. Ya, jadi selama badannya masih virus ya SARS-CoV-2 itu, ya varian itu ya di luar mutasinya badannya tuh masih sama. Beda ujungnya aja yang tempat nempelnya. Gitu. Jadi harusnya mau vaksin apapun makanya bisa mencakup semua varian mutasi sampai saat ini. Karena yang mutasi itu ujungnya doang, bukan badan si virusnya. Gitu. Makanya ada varian baru pun nanti tetap diklaim vaksin yang ada sekarang bisa mengatasi varian mutasi-mutasi ini. Gitu. Dirancang begitu. Nah, cuman balik lagi vaksin tertentu untuk varian tertentu diklaim lebih baik. Cuman balik lagi kalau saya sih pikir ya itu ya, kalau imun kita bagus harusnya dikasih cetakan ya dia mau varian apapun bisa bentuk antibodi yang baik lah gitu, ya kan? Karena kita nggak tahu ada varian apa lagi nanti juga banyak lah pasti orang ini gampang mutasi kok virusnya, ya kan? Iya, gitu. Ya, betul. Itu sih kalau menurut saya. Ya, setuju Kang Wimpi. Jadi memang tadi yang sudah beberapa kali ditegaskan oleh Dr. Wimpi ini intinya tetap ke imunitas kita masing-masing gitu. Jadi mau kita dikasih vaksin apapun juga seperti tadi sudah ditampilkan di slide-nya juga efikasi dari atau keampuhan atau ketahanan dari vaksin ini tuh berbeda-beda di setiap negara. Salah satunya dasarnya adalah gizi, kemudian itu mempengaruhi sekali terbentuknya imunitas yang diberikan dari vaksin ini gitu. Jadi vaksin ini bukan berarti tiba-tiba kita dikasih vaksin terus kita jadi super human karena kita sekarang hanya bisa isoman gitu ya, isoman aja ya Kang Wimpi. Nah, jadi ngasih cetakan doang pokoknya vaksin ngasih itu. cetakan lebihnya itu harus gimana badan kita gitu. Itu harus ngerti kita. Iya, harus kita pahami betul bahwa betul-betul tergantung sama diri kita sendiri. Nah, Kang Wimpi ini ada pertanyaan berikutnya. Mungkin ini ada kasus ya. Nanti sebentar, saya maju dulu ke pertanyaan dari ada Mbak Nungki nih di sini. Selamat malam Mbak Nungki. Ini katanya konon setelah vaksin antibodi tidak langsung meningkat, tapi kurvanya turun dulu 14 hari, kemudian naik di hari ke-28 menjadi 50%, baru vaksin kedua akan naik lagi. Berapa maksimal antibodi yang terbentuk setelah vaksinasi kedua? Dan nanti apakah ada vaksinasi ketiga untuk booster? Ini tadi sudah sedikit kita bahas ya, Dr. Wimpi ya, mengenai vaksin kedua gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Dr. Wimpi? Nah, jadi kan gini ya. Ini kalau untuk yang Sinovac, jadi setelah butuh 14-28 hari kan setelah penyuntikan kedua untuk membentuk antibodi yang maksimal
ya, itu di atas 90%, ya. Vaksin pertama itu baru 50% efektivitasnya, ya. Dan setelah dosis kedua, setelah sebulan itu bisa jadi 95%, ya. Itu yang saya dapat begitu, ya. Nah, mungkin maksudnya imunitas turun atau enggak itu kan ada pada saat vaksin tuh dibilangnya jangan beraktivitas berat dulu, istirahat dulu kan gitu, ya. Nah, artinya kita bikin badan kita, pabrik vaksin kita cukup optimum. Karena tadi salah satu syaratnya untuk pabriknya kerja adalah apa? Istirahat yang cukup. Aktivitas fisiknya bukan aktivitas fisik berat yang bisa menimbulkan hormon atau bahan-bahan yang bisa menurunkan imun atau timbul radikal bebas. Kalau kita olahraga berat timbul radikal bebas, itu menurunkan imun. Maksudnya mungkin seperti itu, ya. Bukan artinya imunnya turun, tapi bertahap dia terbentuk, belum terbentuk lah gitu. Tapi jangan diperberat dengan hal-hal yang bisa bikin pabrik imun kita mandek. Mungkin maksudnya seperti itu sih, Dokter Ati. Gitu. Iya, betul Kang. Ini memang sebetulnya juga ada sedikit penyesuaian ya, seperti memang karena ini penyakit ini baru muncul 1,5 tahun yang lalu, jadi memang ilmunya terus berkembang, selalu ada update hari per hari, selalu ada penelitian yang terbaru. Seperti kita ingat waktu itu di awal Sinovac itu jarak waktu untuk pemberian vaksin kedua itu 14 hari. Kemudian setelah ada penelitian yang terbaru, mungkin maksud pertanyaannya tadi apakah yang paling optimal diberikan vaksinasi kedua itu setelah 28 hari, dan itu memang berdasarkan penelitian yang selanjutnya. Jadi di awal memang tadinya Sinovac itu katanya 14 hari terus kita bisa disuntik, tapi memang pertimbangannya juga bukan hanya itu, tapi pertimbangan logistik juga dari kesediaan vaksin, karena memang masih bisa ditambahkan dalam 28 hari tersebut, dan ternyata memang optimalisasinya ada di waktu tersebut, oleh karenanya dipakai jarak 28 hari sekarang untuk vaksin Sinovac. Dan itu tidak menutup kemungkinan ke depannya selalu ada informasi yang baru yang bertambah. Jadi memang forum-forum seperti ini mudah-mudahan bisa membantu saudara-saudaraku semua mendapat informasi yang tepat. Ini masih mengenai vaksin nih, Dr. Wimpi. Memang kita juga antusiasnya bagus nih mengenai vaksin. Saya juga lagi gencar-gencarnya masalahnya. Iya, dan memang bisa dijelasin masalah efikasi nggak, Dok? Efikasi ini penting kayaknya, perlu tahu teman-teman. Iya. Makasih, Oke, Dokter Novel. Dokter Novel nanti mungkin mau minggu depan mengenai efikasi khusus sendiri boleh loh saya siapkan. Tapi boleh Dokter Wimpi mungkin mau ditambahkan. Tadi Dokter Wimpi udah sempat menyinggung sedikit mengenai efikasi, kaitannya bahwa efikasi di berbagai negara juga berbeda-beda tergantung dari masyarakatnya masing-masing. Ini efikasi beberapa vaksin tadi saya lihat udah ada di slide-nya Dokter Wimpi. Boleh, ya silakan Dr. Wimpi. Nah, jadi ini ya untuk efikasi itu, ya kan, ini efektivitasnya ya, gitu. Efektivitasnya, nah di Indonesia sendiri kan 65,3% untuk yang Sinovac, AstraZeneca 62,1% nih. Nah, jadi artinya efikasi ini dilihat dari sebuah orang yang divaksin, berapa persen yang timbul imunitas. Efikasi itu begitu ya, gitu. Nah, jadi di Indonesia itu dari 1.600 relawan yang waktu itu dijadikan kelinci percobaan gitu ya, yang timbul imunnya itu 65%. Nah, itu udah di atas syarat WHO yang 50%, makanya diperbolehkan si Sinovac ini di Indonesia. Gitu. Demikian pula AstraZeneca. Semuanya pasti yang masuk ke Indonesia dan diperbolehkan pasti efikasinya lebih dari 50%. Tapi kan kalau dia di sini 65% tuh rendah ya. Dari 100 orang yang divaksin, 65 timbul, 35 enggak. Makanya cukup banyak orang yang setelah divaksin tidak timbul imunitas atau segera kena lagi dan berat. Bukan salah vaksinnya. Ya, kenapa enggak timbul imunitasnya kan gitu. Ya. Jadi kita perlu persiapkan, bahkan sebelum vaksin pun ya kita udah istirahat lah yang cukup. Jangan begadang-begadang sebelum divaksin kan gitu ya. Nah, jangan mau divaksin takut dulu, aduh saya takut sakit berat, takut habis divaksin mati, stres, pabriknya shut off gitu, ya. Jadi ini yang kita perlu ngerti bahwa orang reaksinya vaksin ini reaksi lokal kok, ringan, bahkan ada demam pun itu reaksi yang baik karena demam itu adalah bentuk reaksi pertahanan tubuh.
ada sesuatu benda asing, dia naikin suhunya karena virus ini kan mati dengan panas. Makanya kalau infeksi virus, infeksi bakteri, badan itu bikin suhunya tinggi supaya mematikan benda asing ini gitu, makhluk asing ini. Itu reaksi pertahanan tubuh, itu reaksi yang baik. Jangan dihindari. Tenang aja, cuma 1-2 hari kok reaksinya ringan gitu. Ya. Nah ini informasi ini yang harus tahu. Jangan termakan sama hoax, habis divaksin mati, habis divaksin lumpuh. Ya jangan-jangan itu tidak ada hubungannya sama vaksinnya gitu. Karena tanpa vaksin pun yang lumpuh, yang meninggal, yang kena stroke kan banyak, yang sakit jantung banyak. Kebetulan aja ada potongan dengan yang habis vaksin kan gitu. Kita harus lihat betul-betul gara-gara vaksin atau bukan. Ya, itu mungkin. Ya. Kemudian mungkin saya tambahkan sedikit, Dr. Wimpi, ini mengenai vaksin, mengenai tadi ada beberapa yang tidak terbentuk imunitasnya. Ini terutama biasanya pada orang-orang dengan penyakit autoimun ya, Dr. Wimpi ya. Pada orang dengan penyakit autoimun itu biasanya memang kenapa waktu itu di awal yang penyakit autoimun belum boleh dulu, itu kita menunggu penelitian karena sebetulnya yang dikhawatirkan bukan masalah efek samping atau apa yang mungkin terjadi setelah divaksin, tapi apakah vaksin ini bisa membentuk kekebalan di orang-orang dengan penyakit autoimun. Dan beberapa penyakit autoimun ini bahkan orangnya nggak sadar bahwa dia tuh punya penyakit autoimun. Yang muda-muda mungkin kan belum terscreening gitu ya, misalnya ada mungkin SLE atau lupus gitu ya, atau misalnya mungkin tiroid, itu biasanya juga menyebabkan terjadinya kompromi dalam pembentukan imunitas setelah divaksin gitu. Jadi oleh karenanya bagi yang memiliki komorbid, misalnya ada penyakit diabetes mellitus atau hipertensi, kemudian penyakit autoimun, itu disarankan dulu untuk memeriksakan diri ke dokter spesialis yang biasa merawat. Apabila memang sudah mendapat izin atau dinyatakan oleh dokter yang merawat dalam keadaan yang baik, terkontrol dengan obat, itu bisa diberikan vaksin supaya vaksin yang diberikan tersebut bisa betul-betul memberikan imunitas kepada orang tersebut. Gitu ya kira-kira Dr. Wimpi ya, mengenai vaksin dan komorbid serta ini. Jadi untuk yang autoimun itu juga kita perlu ngerti bahwa autoimun itu bukan imunnya kelebihan, tapi imunnya itu error, ngaco gitu, reaksinya ngaco. Nah ini pun autoimun itu banyak sekali penyakitnya, dari yang ringan sekali sampai berat, ya. Dan ini pun yang biasanya akhirnya jadi tidak boleh divaksin adalah orang-orang yang sedang mendapatkan pengobatan imunosupresan. Jadi dikasih obat yang memang nurunin imun untuk mengontrol reaksi autoimun ini yang nggak bisa karena ya pabriknya memang dimatiin sama si obat. Ya gimana di vaksin pun nggak timbul kok imunnya, bukan karena vaksinnya bisa membahayakan, tapi tidak timbul si imunnya gitu. Jadi obat-obat yang begitu yang dihindari. Bukan karena bahayanya. Itu yang belum banyak tersosialisasikan juga tuh Dr. Wimpi. Ini mungkin karena waktunya terbatas, saya pilihkan ada beberapa pertanyaan. Ini ada satu pertanyaan nih Dr. Wimpi, katanya memang ini kebetulan sedang Assalamualaikum dok, anak saya terpapar COVID tanggal 13 Juli, swab antigen. Kemudian sudah lapor juga ke puskesmas, dapat obat sendiri, kemudian belum ada penyemprotan. Penyemprotan biasanya nanti ya dokter Wimpi setelah selesai isolasi mandiri, kemudian baru kita bersihkan semua. Terus untuk menyatakan sembuh itu gimana? Tadi sudah disampaikan oleh dokter Wimpi, tapi nggak apa-apa nanti kita ulang. Dan di hari keberapa harus melakukan swab, apakah antigen lagi atau PCR. Nah, ini tadi Dr. Wimpi sudah sempat menjelaskan di awal bahwa kalau mengenai tes sebetulnya gold standardnya yang menjadi pegangan untuk mendiagnosa itu adalah PCR. Jadi antigen itu sifatnya untuk screening awal, tapi tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk mendukung diagnosa kita untuk COVID-19. Jadi tetap harus dilakukan PCR. Kemudian untuk selesai isoman, itu bila tanpa gejala ringan sampai sedang, itu sekarang tidak dibutuhkan lagi PCR ya, Dr. Wimpi ya. Mungkin bisa diperjelas, Dr. Wimpi. Ya, jadi sekarang kapan selesai isoman, ini protokol WHO dan Kemenkes yang sekarang dipakai adalah, satu adalah waktu isoman. Jadi waktu isomannya minimal 10 hari, tidak boleh kurang dari itu. Ya, minimal. Nah, lalu kapan selesai isoman? Dalam 10 hari itu 3 hari terakhir
tidak ada gejala, sudah sehat sama sekali, maka boleh selesai isoman tanpa tes apapun. Karena balik lagi kita ketahui tadi tes PCR rapid antigen ini tidak bisa membedakan virus hidup atau virus mati. Ya, kalau mau tahu adalah di kultur. Jadi kalaupun setelah 10 hari terus udah nggak ada gejala sama sekali ya 3 hari terakhir. Kalau dulu kan begitu ya, keluar rumah sakit harus PCR-nya negatif. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, ya masih positif aja terus, ya kan? Nah, WHO udah teliti, dia kultur ternyata virus hidupnya sudah tidak ada. Kalau sudah 3 hari terakhir itu tidak ada gejala, gitu. Makanya tidak lagi. Bangkai virusnya aja dok. Betul, itu kan hanya bangkai virus yang masih terdeteksi. Mungkin masih banyak gitu. Tapi yang hidup WHO udah teliti udah nggak ada. Asal 3 hari terakhirnya itu nggak ada gejala, gitu. Cuman biasanya akhirnya wah pengen lebih yakin nih. Ya itu fungsi sosial dari, betul. swab antigen. Padahal ya tidak. Tapi kapan beres isoman yang menentukan jangan diri sendiri, tapi dokter yang merawat atau medis yang merawat. Konsultasikan, setelah didiskusikan, setelah diverifikasi, baru nanti tenaga medisnya yang bilang, oh Pak boleh selesai isomannya. Ya itu yang dilakukan juga di kompleks kita ya begitu ada. Dan nanti di Wanadi juga begitu kita bantu kapan ini selesai isomannya gitu ya, jangan sendiri-sendiri. Gitu. Betul. Dan mungkin bisa saya tambahkan sedikit saat ini juga apabila selesai isoman itu dokter yang merawat itu berhak mengeluarkan surat tanda selesai isoman. Jadi makanya tanpa dilakukan PCR lagi sekarang surat tersebut mungkin kalau boleh dikoreksi di sini kebetulan ada dari PMI ya, dari PMI tadi Kang Dwi ya, Kang Dwi. Dikoreksi Teh Ratih dari dosen dari Unpad ya, dari tapi Unpad, kerjasama betul. buat membantu Bisa, PMI. Kerjasama untuk PMI, betul. Ada Prof. Ramdan tadi juga di belum sini. Bicara ini. Silakan. Ya. Ini karena kenapa penting sekali surat ini selesai isolasi mandiri ini, kenapa penting sekali? Yang terutama adalah untuk melakukan donor. Seperti kita ketahui sekarang banyak sekali orang-orang yang membutuhkan donor untuk plasma. Itu salah satu syaratnya di PMI itu yang pertama adalah kita harus punya tanda kita pernah kena COVID adalah satu hasil PCR yang positif. Jadi waktu pertama kali kita terkonfirmasi COVID-19 itu kan ada hasil PCR-nya. Nah itu yang harus dibawa pada saat kita mau menjadi donor. Kemudian yang satunya adalah surat keterangan selesai isolasi mandiri, apakah dari PKM, dari puskesmas, atau dari dokter yang merawat. Nah, dengan syarat tersebut, kita yang sudah selesai isolasi mandiri, 2 minggu setelah selesai isolasi mandiri, sampai dengan 3 bulan, itu diharapkan, dan belum vaksin, itu diharapkan bisa ikut melakukan donor, sehingga kita tidak lagi kekurangan donor-donor seperti yang sekarang sedang kita hadapi bersama. Sering sekali kita mendapat WhatsApp ya di grup-grup kebutuhan donor plasma. Nah, mudah-mudahan melalui informasi ini juga saudara-saudaraku menjadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Tri. Mungkin ada tambahan lagi sebelum kita tutup dari dokter-dokter yang lain atau mungkin dari Dokter Novel, Dokter Bekti, Prof. Ramdan mungkin ada. Dwi tadi gimana, ada tambahan buat itu? Oh ya, dari Kang Dwi tadi. Iya. Mohon maaf sudah hadir. Jadi, ya, sebelum kita tutup. Ya, terima kasih banyak Dr. Wimpi dan teman-teman Wanadri, luar biasa hasil ininya Pak. Selamat malam juga Prof. Dan terima kasih banyak atas kehadirannya. Dan hari ini sebenarnya nanti saya minta jadwal saja khusus sama teman-teman Wanadri bahwa di Universitas Padjadjaran sekarang sedang mengadakan pergerakan kemanusiaan sebenarnya. Tadinya berawal dari donor plasma konsenvalen, tapi pergerakannya jadi ke bagaimana kita akan membantu pilar-pilar kemanusiaan, salah satunya adalah di PMI. Bagaimanapun PMI ini adalah lembaga yang jadi ujung tombak, sehingga ada pergerakan-pergerakan setelah kami petakan sistemnya, ternyata banyak hal yang harus kita lakukan secara kolaboratif dari ujung ke ujung gitu ya. Tidak hanya oksigen, tidak hanya apa dan lain-lain, kami sudah berhasil petakan, tapi nanti kalau misalnya ada waktu,
dengan senang hati kami ingin mengemukakan kira-kira pilar-pilar mana saja dan kita bisa berkolaborasi di mana dengan Wanadri. Itu dari saya. Terima kasih, Dr. Ratih. Kopi masing-masing. Saya biasakan itu pakai tapping, Dok, untuk mengaktifasi hormon thymus. Itu. Kemudian saya olah napas. Pertanyaan berikutnya Bayar ya. Lewat hidung dan lewat mulut dan bolak-balik. Apakah ini terus kemudian meningkatkan imunitas? Pertanyaan berikut Bayar. Bayar. Nggak apa-apa, ini kan resminya udah ini. Betul. Ya udah, orang udah selesai, pertanyaan berikutnya Bayar ini. Konsultan tuh Bayar itu. Saya sih percaya bahwa ilmu medis ini sebetulnya bukan satu-satunya ilmu pengobatan, masih banyak ilmu lain gitu. Ya, yang penting adalah ya kalau medis kan bicara adalah bukti ilmiah, bukan hasil testimoni. Jadi misalnya dari 1000 yang di typing, ternyata berapa yang timbul imunnya. Nah, kalau dibuktikan secara ilmiah, walaupun metodenya apapun, ya bisa dipertanggungjawabkan. Tapi balik lagi, kalau menurut saya sih, untuk metode-metode seperti ini, ya kerjain aja, toh nggak ada efek sampingnya kan. Paling nggak efek misalnya mungkin begitu. Ya. Kalau menurut saya sih begitu ya. Tapi kalau memang artinya minimal dengan sugesti pun kan balik lagi itu udah memberi tambahan untuk imun kan gitu. That's the point, betul. Ya. Terus ngerokok juga bagus ya dok ya. Pembenaran. Dokter loba ya, nurut. Pembenaran itu. Sehat Kang. Mau tanya, obat cacing itu katanya ampuh ya? Ada beberapa katanya sembuh itu, betul nggak? Ya, mungkin. Bayar nggak nih? Ini bisa jelasin. Bisa ngomong. Debatable ini. Coba aja, Kang. Ya, orang daripada udah kehabisan napas, terus dia akhirnya segala macam dia pakai gitu. Ada yang udah lemak ternyata, ya alhamdulillah katanya sembuh gitu. Ya pro kontra sih itu. Ya, nah, menurut dokter, kira-kira pengobatan ada pro-nya nggak nih? Ada pro-nya, cuman nggak tahu tadi barusan juga Dokter Tri share lagi. Jadi yang kemarin ini saya baca itu yang pro itu memang penelitiannya baru skala kecil, gitu, belum yang skala luas. Dan itu pun ketika dibandingkan, artinya dengan placebo itu efeknya ternyata ya sama aja kan. Tapi ya kita masih tunggu lah, gitu. Selama ini yang saya bikin agak khawatir dan prihatin juga bahwa pengobatan kita di rumah sakit pun jadi semuanya itu gara-gara khawatir, takut gitu. Bahkan kemarin ikut seminar profesor farmakologi, beliau bertanya kepada yang di rumah sakit nih, kenapa pakai obat ini? Ah, pokoknya pasien gawat kasih aja, nggak ada dasar ilmiahnya beberapa obat bahkan. Gitu. Iya. Jadi ya kita masih tunggu, balik lagi. Banyak sekali pengetahuan kita yang masih kurang gitu. Kita obatnya juga masih coba-coba kan gitu. Belum jelas mana yang benar. Intinya ya, Dokter Wimpi. Nggak ada antivirus yang membunuh virus, tidak ada kan? Betul. Ada. Tidak ada. Jadi intinya yang menghambat replikasi kan ya. Ya itulah kita pilih yang back to basic aja. Kalau obat-obat yang bisa menghambat replikasi. Iya. Kenapa enggak gitu? Tapi memang masih kontroversi, kita nggak tahu. Katanya penelitiannya di kawan Petri ya. Ya itu baru in vitro itu. Baru in vitro ya. Betul. Kalau in vitro pakai sabun juga mati. Pakai kecap juga mati. Diemin aja juga mati Pak De. Iya. Tapi intinya yang menghambat replikasi virus ya. Kenapa tidak gitu? Karena memang di dunia juga nggak ada itu obat antivirus yang membunuh virus. Ya. Semua obat yang beredar, remdesivir, kemudian favipiravir, seltamivir yang kemarin ditarik lagi itu semuanya juga intinya menghambat replikasi. Begitu mungkin masukan. Terima kasih. Dihambat replikasinya, virusnya menurun jumlahnya, akhirnya mati sendiri gitu. Betul. Sepakat.